Halo teman-teman, selamat malam. Baik ya, mari kita berbincang tentang budaya apa sih sebenarnya yang sedang terjadi di masyarakat ya. Dulu ketika saya remaja gitu ya, anak remaja itu dulu tidak mengenal adanya medsos ya. Kemudian bagaimana tentang pertemuan dengan jodoh dan sebagainya, itu adalah biasa di tempat organisasi begitu ya, kalau misalnya Karang Taruna itu, atau misalnya bertemunya di sekolah begitu ya. Nah sekarang tentunya ada budaya yang aneh ya. Saya sebagai pemerhati pendidikan ya, kemudian saya pun juga pemerhati dalam hal ya sekait dengan perempuan begitu ya, atau tentang psikologi perkembangan begitu ya yang terjadi pada remaja gitu ya. Sekarang itu saya lihat adalah ada budaya ya, budaya istilahnya menafsir medsos ya. Saya kadang ikut ya gitu menafsirkan medsos, membaca gitu, bukan tidak disengaja ya. Saya juga suka posting, dan saya pun kadang tiba-tiba ada lihat misalnya aktris gitu ya, L misalnya gitu ya. Itu saya kira L sebenarnya gitu kalau menurut saya gitu. Nah kemudian setelah itu ya saya melihat begitu di depan rumah saya itu orang lalu lalang gitu, para perempuan gitu ya, bahkan ada yang sudah bersuami juga, naik motor ke sana kemari gitu seperti sedang mengejar. Nah kemudian saya pun melihat ya, tiba-tiba di medsos itu ada video perempuan berjejer dengan berbagai wajah dan keunikan masing-masing. Lalu ada tulisan, siapakah wanita yang dipilih L, katanya gitu. Aku tuh bingung itu tuh bagaimana. Apakah, jadi aku suka berpikir begini ya, siapa loh yang bercerita di medsos itu? Siapa loh yang menceritakan, yang menciptakan tokoh L itu? Itu karena saya sebagai seorang penulis cerita, penulis cerpen, dan juga saya seorang sutradara, kadang saya berpikir, jadi siapa ini yang merencanakan semua ini gitu? Kalau saya begitu ya, yang menciptakan itu siapa begitu? Nah seperti misalnya cerita tentang L, akhir cerita tiba-tiba L misalnya menggandeng Sipa gitu. Lalu kata yang wajahnya bulat gitu, kata di sana itu dikatakan akhirnya L menggandeng Sipa, katanya gitu ya, di videonya itu di YouTube itu, posting itu. Nah saya bingung gitu ya, ada apa nih, apakah betul L gitu yang menggandeng Sipa, terus apa hubungannya gitu dengan orang-orang yang lari ke sana kemari gitu. Nah kalau saya perhatikan budaya ini sudah 5 tahun ya, dan alhamdulillah saya sendiri belum pernah begitu menemukan orang yang misalnya diposting di YouTube misalnya ya gitu, tiba-tiba misalnya ada foto, maaf ya saya mencatut nama seseorang, mencatut misalnya tiba-tiba ada foto bupati titik-titik ya gitu yang belum menikah gitu ya dalam video itu, kok besar gitu fotonya gitu seperti menonjol. Nah saya itu di jalan orang-orang berlarian gitu, perempuan itu seperti mengejar-ngejar, dan besoknya saya dengar cerita, hanya cerita ya, karena saya tidak pernah bertemu dengan orang itu gitu, hanya cerita bahwa dalam cerita itu katanya orang itu maaf ya berkencan gitu ya dengan si A, si B, si C gitu. Nah itu
Kalau saya bingung ya, karena saya kebingungan itu saya tidak pernah dapat informasi apa-apa gitu. Bagi ikutan dengan mereka gitu ya, kesana kemari gitu, enggak gitu. Jadi saya suka berpikir ini, kok budaya apa sih sebenarnya yang sedang terjadi di Indonesia sekarang? Kok di daerah saya seperti ini? Saya ingin bertanya, apakah di daerah lain ada enggak menafsir budaya, menafsir medsos begitu, lalu orang-orang berlarian, lalu setelah itu ada cerita, misalnya ada cerita kencan, cerita pernikahan siri, cerita menikah kontrak begitu, kawin kontrak. Kalau saya sampai sekarang bingung lah, terus terang kebingungan, dan saya bahkan meragukan itu orang asli kah atau bukan gitu. Saya suka kadang begitu, kok orang asli ya, kenapa gitu, mesti tiba-tiba di medsos begitu. Kalau menurutku ya, logikaku, kalau aku kan berpikir suka dengan logika, menurut logikaku, kalau seseorang, misalnya seorang pejabat, maaf ya, misalnya seorang bupati yang belum menikah ingin menemui seseorang, pasti dia itu punya tujuan, pasti dia menghubungi HP-nya gitu, dan tentunya tidak akan kesana kemari jalan-jalan motornya, enggak ya, pasti ya, atau mobilnya kesana kemari, pasti sebelum berangkat pun sudah mengontak orang yang dituju, dan setelah sampai ya itu ya, misalnya sudah mau sampai, pasti minta dijemput. Oke, saya sudah sampai ini ya, perjalanan dengan siapa, dengan orang tua atau sendiri atau siapalah, saya sudah sampai di stasiun, tolong jemput. Nah, logika saya seperti itu gitu. Kalau saya tidak ada logika tiba-tiba apa, orang malam datang gitu ya, terus atau ada mobil travel berhenti, lalu ada seseorang turun, lalu kesana kemari seperti linglung. Nah, jadi teman-teman, terus terang saya kebingungan dengan budaya ya yang terjadi di seperti ini gitu. Saya ingin bertanya, apakah di daerah Indonesia semuanya seperti itu ya, ada budaya menafsir medsos begitu dan kenyataan begitu? Kalau saya itu takutnya begini ya, yang di medsos itu juga videonya dibuat seseorang gitu ya, jadi takutnya dimanfaatkan lah gitu, misalnya dibuat oleh seseorang buat cerita, lalu datang gitu tokohnya tapi bukan tokoh asli gitu, dan kemudian dia buat cerita gitu ya. Yang jadi korban di sini adalah perempuan-perempuan yang tidak tahu gitu, yang mudah dibohongi itu. Jadi kalau menurut saya apa ya, budaya seperti itu inginnya dihilangkan lah. Saya tuh setuju dengan zaman dulu saja, kalau perkenalan yang sehat lah gitu. Kalau ingin mengunjungi ya saling mengunjungi gitu, yang direncanakan gitu. Nah itu ya teman-teman, itu budaya ya yang terjadi, fenomena budaya yang terjadi ya di lingkungan sekitar. Bagaimana menurut teman-teman, apakah di daerah teman-teman seperti itu? Nah itu yang terjadi di daerahku ya teman-teman. Aku kebingungan gitu dengan hal ini ya, apakah ini benar atau rekaan? Terus siapa itu yang bercerita di medsos itu, siapa gitu? Itu yang aku bingungkan. Kok ada seseorang yang bercerita gitu ya? Nah itu. Oke, terima kasih. Memang dalam hidup ini ya, saya sebagai peneliti, researcher, selalu mendapatkan sesuatu yang bermanfaat, yang istilahnya patut direnungkan ya, patut dipecahkan teka-tekinya itu ya. Oke, selamat malam. Jadi budaya sekarang adalah budaya menafsir medsos.